coy, selamat datang di channel saya. Kita hari ini nggak naik motor dulu ya guys. Kita driving, dan seperti di judulnya yaitu kenapa kok saya lebih memilih alasan saya pilih Pajero ya guys, kendaraan untuk menunjang keseharian saya, untuk jarak jauh ya, terutama ya. Kalau jarak dekat saya jarang pakai mobil. Jadi alasan saya pilih Pajero, ini Pajero tahun 2011. Itu alasannya karena saya suka diesel. Jadi kenapa kok nggak milih mungkin yang harganya dulu ini 2017 itu harganya sekitar 250 cuy. Cuma alasan saya beli ini tahun 2017 itu karena pertama suka diesel, keduanya saya lebih suka turbo terutama ya, terus torsi, tenaga juga itu cuy. Jadi alasan pilih saya dengan harga 250.000 kok saya beli second tahun 2011 Pajero itu karena yang utama itu diesel ya. Perbedaan diesel dan bensin pun jauh cuy. Dari segi suara, kalau yang nggak suka diesel ya, dari segi suara, dari segi getaran jelas halusan bensin dibanding diesel. Cuma kalau di Pajero ini dia itu getaran di dalam kabin itu sangat minim cuy. Jadi misal taruhlah ini idle di starter, terus ditaruh cup botol air gitu, itu botolnya nggak, ya bisa dibilang nggak getar ya, sama aja kayak mobil bensin gitu loh cuy. Tapi kalau dari segi suara itu tergantung kita bagaimana mengakali kekedapan kabin dari mesin untuk masuk ke dalam kabin sini cuy. Gitu ya, jelas lebih kasar, yang pasti lebih kasar diesel ya, cuma lebih eksotis gitu loh cuy. Kalau pakai diesel itu seksi gitu loh suaranya guys. Pokoknya pilihannya ya itulah Innova, terus Panther Touring, terus Pajero, terus Fortuner, itulah di tahun ya kita pinter-pinter milih lah. Kalau Innova mungkin dapat lebih mudah dibanding ini ya, kalau dengan harga 250 kan 2011. Kalau nggak pilih Fortuner itu kalau nggak salah tenaganya di tahun yang sama itu masih di bawahnya Pajero cuy. Jadi ya saya pilih Pajero. Terus dari segi perawatan, contoh injektor Pajero aja itu lebih murah dibanding injektornya Fortuner. Kalau nggak salah injektor Pajero 1 itu jika kita terjadi trouble atau kerusakan itu sekitar 3.500.000 satu bijinya ya, kan jumlahnya 4. Cuma kalau punyanya Fortuner itu satunya itu bisa 7 juta 6 ya, 6 sampai 7 ya, malah bisa lebih, sekitar segitulah. Pokoknya intinya lebih murahan, spare partnya lebih murahan Mitsubishi dari injektor ya. Kalau injektor itu lebih rawan gitu loh cuy, karena kita mobil diesel. Jadi kalau rusak sewaktu-waktu ya namanya mesin pasti bisa rusak semuanya ya. Cuma kalau kita pakai solar biasa, terus ada kotoran yang menyumbat injektor, setidaknya punya Pajero itu lebih murah dibanding punya Fortuner gitu loh cuy. Mohon kalau saya salah kata diralat ya cuy. Setahu saya harga injektornya Fortuner itu lebih mahal dibanding Pajero gitu. Terus untuk durability mesin ya 4D56, siapa sih yang nggak kenal 4D56 itu sangat bandel ya cuy. Bisa dibilang bandel dan teruji gitu loh cuy. Udah lama kan mesin ini, dan sampai sekarang yang all new Pajero Sport yang tipe Exit itu juga masih pakai 4D56. Terus di samping itu saya pengennya itu mobil yang bisa kalau lebaran, kalau kita ke tempat wisata itu bawa keluarga gitu loh cuy. Bisa bawa barang banyak atau orang banyak lah intinya. Cuma ini alasan pribadi saya aja. Dan juga untuk servis biasa Pajero itu juga ya pada umumnya lah, kalau Pajero yang ini ya
Padu 56 itu pada umumnya ya ganti oli, filter oli, filter solar gitu, gitu ya habis-habis 900 ribuan lah itu per 5.000 km sih kalau saya guys. Filter oli itu per 10.000 km, kalau filter solar itu per 5.000 km saya ganti gitu loh cuy. Terus untuk tenaga sendiri ya Pajero lumayan lah, kalau di tol itu bisa lah, kalau lari 180 bisa, karena dia sudah pakai turbo, udah pakai intercooler, terus ya udah lumayan lah tenaganya, udah udah di atasnya Fortuner di tahun yang sama ya. Kita muter dulu ya lewat kota. Terus fun to drive-nya pakai mobil ini juga dapat gitu loh jadi. Fun to drive-nya itu mobil ini besar gitu kan. Wah, di jalan itu kelihatan kayak mobil-mobil sekitar itu kayak kecil gitu loh cuy. Kayak kecil terus kayak ya kesannya gagah gitu loh. Kita kayak di atas gitu. Jadi enak gitu loh. Jadi point of view-nya itu dapat gitu ya. Jadi ya sangat apakah ini layak dibeli di tahun 2021, tahun 2011 ya. Itu sangat 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 layak. Tapi ada tapinya cuy. Dari segi perawatan kalau ada yang rusak ya jelas kita harus jeli ya milih mobil itu. Jadi kalau ada yang rusak, spare part mobil ini ya lumayan, maksudnya kalau kita budget minimalis terus ada kerusakan, kita katakanlah punya uang 250 lah anggap ya, kita belikan 250 press gitu ya, terus ada kerusakan, itu ya berat cuy, agak berat. Kalau bisa pilih unit yang sehat. Kalau saya sih kalau beli mobil second katakanlah harganya 250 ya saya lebihin 10 juta untuk perawatan, kayak kaki-kaki pertama, kedua power steering, apa balancer, ban gitu. Jadi kita harus lebih jeli lagi kalau milih unit yang second gitu loh. Jadi beda kalau baru ya, kalau baru tinggal pakai free service masih nyaman, lebih nyaman. Kalau yang second kita harus lebih jeli, lebih teliti lagi untuk mengenal karakter mesin, kerusakan mesin itu harus butuh waktu gitu loh cuy. Kalau kayak saya ini kan udah 3 tahun lebih lah pakai ini ya, jadi apa yang kurang dari mobil ini sekarang itu saya tahu gitu loh, apa yang kurang, apa yang lebih dari mobil ini itu saya tahu sekarang. Kalau dulu habis dapat gitu ya nggak tahu cuy, ini yang rusak apanya, ini yang perlu diperbaiki apanya, nggak tahu. Begitu jalan 1 tahun, ya nggak sampai 1 tahun lah, 6 bulan aja kita udah bisa ngerasain, oh mobil ini kok getar, mobil ini kok buat belok susah, mobil ini kok lepas setir gini kok dia nyerong gitu. Contohnya sih, contoh kecilnya seperti itu. Saya nggak tahu ya guys, ini suara saya kayak apa ini sekarang ini, apa besar apa kecil, soalnya kalau biasanya saya di helm kan suaranya jelas ya. Kalau di sini kan karena di dalam ruangan, terus speaker ya juga agak jauh ini dari mulut ini, agak jauh. Kalau saya deketin gini mungkin jelas, kalau gini ya kurang tahu ya, tapi masih denger lah. Oke Jo, gila itu robos lampu merah lagi motor, ikut kesel cuy. Walaupun dia jauh dari mobil kita, itu kalau ada yang terobos gitu, selain membahayakan diri sendiri itu juga membahayakan orang lain itu loh cuy. Ya itu cuy, kita harus mengenalnya itu paling enggak pakai mobil itu ya selama 6 bulan, itu baru kita mengenal karakter dari kekurangan mobil gitu loh cuy. Kita habis dapat mobil terus pakai ya kayak nggak ada kekurangan cuy. Kalau dikatakan kalau konsumsi bahan bakar ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya guys. Kita perasaan kalau berhenti itu kok dapat lampu merah terus.
gitu. Jadi ya sekian ya cuy, alasan saya kenapa pilih Pajero Sport yang tipe lama ya. Kalau yang tipe baru ya doain aja bisa tambah ya. Jangan sampai ini mobil dijual, ini mobil pertama saya, ini mobil kenangan saya, dapat duit terus kerja dapat duit pengen mobil terus beli unit ini. Itu rasanya itu gitu loh guys. Jadi kalau disuruh menjual mobil ini saya nggak mau, benar-benar nggak mau gitu. Jadi sekian video dari saya guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang belum atau mau membeli mobil, mudah-mudahan nggak keblocok ya guys. Keblocok itu apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia keblocok itu nggak 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 ketipu lah ibaratnya. Apa ya keblocok itu ya, pokoknya milih barang yang salah gitu loh guys. Keblocok itu intinya. Susahnya jangkrik. Oke sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayu.